Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang al-adilatu ala ma'rifatullah atau bukti keberadaan Allah. Kali ini saya ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang keyakinan atas eksistensi Allah atau wujudillah, yaitu kisah tentang Umar radhiyallahu anhu dan seorang pengembala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar bahwa pada suatu hari dia berjalan dengan Khalifah Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan seorang anak gembala yang sedang turun dari tempat pengembalaan kambing-kambing yang banyak. Khalifah ingin menguji sampai di mana anak gembala itu bersifat amanah atau jujur. Antara keduanya terjadi percakapan. Khalifah bertanya, "Wahai pengembala, jualah kepadaku seekor anak kambing ternakanmu ini." Dan pengembala pun menjawab, "Aku ini hanya seorang budak." Khalifah menjawab lagi, "Katakanlah saja nanti kepada tuanmu, anak kambing ini telah dimakan serigala." Lalu pengembala itu dengan lantangnya menjawab, "Fa innallah." Kalau begitu, di mana Allah? Amat pendek sekali jawabannya, yaitu fa innallah, di mana Allah. Mendengar jawaban tersebut, bercucurlah air mata Khalifah Umar radhiyallahu anhu lantaran terharu. Lalu Khalifah pun pergi bersama-sama pengembala itu menjumpai yang empunya ternak itu. Ditebuskannya kemerdekaan anak pengembala itu dan lalu berkata, "Dengan kalimat ini, fa innallah telah memerdekakan kamu di dunia. Semoga kalimat ini pula akan memerdekakanmu di akhirat kelak." Dari sebuah cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah hadir dimanapun kita dan semua makhluknya berada. Akan tetapi, ada juga di antara manusia yang tidak meyakini keberadaan Allah. Mereka disebut ateis. Jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan yang meyakini keberadaan Allah, tapi dapat membuat keraguan pada diri mukmin yang lemah imannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan baik dalil-dalil kuat akan keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah yang pertama yaitu dalil fitrah. Manusia sejak berada dalam alam ruh atau arwah telah ditanamkan benih iman, kepercayaan, dan penyaksian atau syahadah terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benih keyakinan terhadap eksistensi Allah merupakan fitrah atau sesuatu kodrati. Berbagai macam naluri fitrah Allah sama dengan ciptaan Allah yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang paling lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Allah menciptakan manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid karena pengaruh lingkungan. Fitrah tidak lain adalah inti dari sifat islami manusia yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fitrah Allah dimasukkan dalam jiwa manusia, maka manusia terlahir dalam keadaan di mana tauhid menyatu dengan fitrah. Karena tauhid menyatu dengan fitrah manusia, maka para nabi datang untuk mengingatkan manusia pada fitrahnya dan untuk membimbingnya kepada tauhid yang menyatu dengan sikap dasarnya. Dalil kedua yang menjadi bukti keberadaan Allah adalah bukti indrawi, atau dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, dan disentuh oleh indera. Biasanya ini berupa kejadian luar biasa, seperti mukjizat, seperti terbelahnya bulan. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Quran Surah Al-Qamar ayat 1. Keajaiban indera manusia, hidup kita seluruhnya merupakan hasil persepsi atau penginderaan. Akan tetapi bagaimana seluk-beluk yang sedemikian luar biasa rumit, saling terkait dan rinci, dan kehidupan dapat tetap berlangsung dengan cara yang sedemikian rupa nyata, tanpa terputus di dalam sebuah dunia yang di dalamnya materi hanya ada sebagian sebuah persepsi. Dalil ketiga adalah bukti akal. Agama mengajari kita identitas pencipta kita yang keberadaannya kita ditemukan melalui akal kita sendiri. Melalui agama yang diungkapkan kepada kita,
Kita tahu bahwa Dia itu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menciptakan langit dan bumi dari kehampaan. Meskipun kebanyakan tidak menyadari hal itu, bila mereka memandang lukisan misalnya, lukisan pajangan ini mereka takjub, mencari tahu siapa pelukisnya. Lalu mereka memuji-muji senimannya panjang lebar, perihal keindahan karya seninya. Walau ada kenyataan bahwa mereka menghadapi begitu banyak keaslian yang menggambarkan hal itu di sekeliling mereka, mereka masih tidak mengakui keberadaan Allah, satu-satunya pemilik keindahan-keindahan ini. Sekarang pikirkanlah, lihatlah sekeliling Anda, dari tempat duduk Anda, yang Anda dapati bahwa segala sesuatu adalah buatan. Dindingnya, pelapisnya, atapnya, kursi, tempat duduk, gelas, dan pernak-pernik yang tak terhitung lainnya. Tidak ada satupun yang berada dengan kehendak mereka sendiri. Orang yang hendak membaca juga mengetahui, misalnya akan membaca buku. Buku itu ditulis oleh pengarangnya karena alasan tertentu. Tak pernah terpikir olehnya bahwa barangkali buku ini muncul secara kebetulan. Dan dalil keempat adalah bukti wahyu. Memandang alam semesta dengan kacamata Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan fakta-fakta ilmiah mengenai penciptaan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Yang kedua, adanya penciptaan langit. Ini adalah keajaiban tersendiri, karena faktanya langit itu berlapis-lapis. Terdapat dalam Quran surah Al-Muluk ayat 3-4. Fakta-fakta penciptaan yang pertama, adanya bintang dan planet-planet. Yang kedua, ada relativitas waktu. Hujan juga termasuk. Sesungguhnya hujan merupakan salah satu dari unsur-unsur terpenting bagi kelangsungan hidup di bumi. Hujan adalah prasyarat bagi kesinambungan aktivitas di suatu kawasan. Proporsi hujan pertama, air hujan yang jatuh di bumi selalu sama diperkirakan dalam 1 detik 16 juta ton air menguap dari bumi. Yang terakhir adalah keunikan sidik jari. Sidik jari yang berbentuk pada ujung jari dengan pola nyata pada kulit bersifat unik. Bagi si empunya, setiap orang yang hidup di bumi mempunyai setelan sidik jari yang berlainan. Dan dalil terakhir adalah bukti sejarah. Dalil hipotesis atau sejarah adalah pembuktian tentang keberadaan Allah dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga saat ini, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan. Berjalanlah di muka bumi. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakan itu. Keserasian dan kelestarian alam semesta ini menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanyalah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada lebih dari satu Tuhan, hancurlah alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentunya keduanya itu telah rusak, binasa. Maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 22.